Bayangkan, Anda memegang selembar uang kertas, tidak ada emas di dalamnya, tidak ada perak, hanya tinta, gambar pahlawan, dan angka. Tapi dengan kertas itu, Anda bisa membeli makanan, bayar sekolah anak, bahkan menabung untuk masa depan. Pertanyaannya, kenapa kertas ini begitu berharga? Inilah kisah uang fiat, mata uang yang nilainya datang dari kepercayaan, hukum, dan kebijakan ekonomi. Perjalanan yang dimulai dari koin emas di zaman kuno menuju uang digital di layar ponsel kita. Mari kita telusuri bersama secara ilmiah dengan cerita sejarah yang nyata. Apa itu uang fiat? Uang fiat terdengar rumit, padahal konsepnya sederhana. Ia adalah uang yang dikeluarkan pemerintah, tapi tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak. Anda tidak bisa membawanya ke bank dan menukar dengan batangan emas. Nilainya muncul karena kita semua percaya dan sepakat untuk menerimanya, dan negara memaksa penerimaan itu dengan hukum. Ada 3 jenis uang dalam sejarah. Pertama, uang komoditas seperti emas dan perak, yang bernilai karena materialnya. Kedua, uang representatif, uang kertas yang dulu bisa ditukar emas. Dan ketiga, uang fiat, uang yang nilainya hanya berdasar kepercayaan dan ketentuan hukum. Sejak 1971, hampir semua mata uang di dunia adalah fiat. Perjalanan sejarah uang fiat. Mari kita putar waktu ke Tiongkok abad ke-8. Pedagang di dinasti Tang mulai menggunakan flying money, semacam surat janji yang bisa ditukar dengan logam. Lalu di abad ke-10, dinasti Song mencetak uang kertas negara pertama bernama Jiaozi. Awalnya bisa ditukar logam, tapi pemerintah mencetak terlalu banyak. Akhirnya inflasi melambung dan uang itu kehilangan nilai. Lompat ke Eropa abad ke-17, di Swedia 1661, Johann Palmstrak menerbitkan uang kertas pertama di Eropa. Awalnya membantu, tapi akhirnya gagal karena terlalu banyak dicetak. Di Prancis tahun 1718, John Law memimpin percobaan serupa dengan Banque Royale. Lagi-lagi cetak berlebihan, spekulasi, dan krisis besar. Orang kehilangan kepercayaan. Di koloni Inggris, Massachusetts menerbitkan uang fiat tahun 1690 untuk membiayai perang. Lalu saat revolusi Amerika dan perang sipil, lahir uang kontinental dan greenback, tetapi nilainya merosot setelah perang usai. Masuk abad ke-20, Perang Dunia I membuat banyak negara menghentikan penukaran uang dengan emas. Beberapa negara seperti Jerman Weimar mencetak uang berlebihan untuk bayar utang perang. Akibatnya terjadi hiperinflasi. Orang butuh gerobak penuh uang hanya untuk membeli roti. Tahun 1944, dunia mencoba sistem baru, Bretton Woods. Dolar AS diikat pada emas, mata uang lain diikat pada dolar. Namun pada 1971, Presiden Nixon berkata, "Cukup sudah." Amerika menghentikan penukaran dolar ke emas. Dunia pun resmi masuk ke era uang fiat sepenuhnya. Teori ilmiah tentang fiat. Uang fiat bukan sekedar kertas, ia adalah konsep ekonomi yang dalam. Ada 2 teori besar yang menjelaskan uang. Pertama, metalisme, uang bernilai karena emas atau perak di dalamnya. Kedua, kartalisme, uang bernilai karena negara berkata, "Ini sah untuk membayar pajak." Kartalisme yang diperkenalkan Jock Knapp tahun 1905 menjelaskan bahwa uang hanyalah ciptaan negara. Menariknya, fiat tidak pernah lahir begitu saja. Ia selalu muncul dari uang yang tadinya bisa ditukar emas atau perak, sampai akhirnya konversi itu dihentikan. Fiat adalah tanda kutip warisan dari uang komoditas. Ekonom Randall Kocher-Lakota bahkan menyebut uang fiat sebagai tanda kutip memori sosial. Ia ibarat buku besar yang kita semua sepakati untuk mencatat siapa berutang dan siapa membayar. Mengapa dunia memilih fiat? Jika fiat beresiko, kenapa semua negara memakainya? Jawabannya sederhana, praktis. Bayangkan harus mengirim batangan emas untuk setiap transaksi internasional, tentu sulit dan mahal. Dengan fiat, transfer uang lintas negara bisa instan. Fiat memberi negara fleksibilitas, yaitu bank sentral bisa mengatur suplai uang, suku bunga, dan kebijakan moneter. Mereka bisa meredam krisis, memacu ekonomi, dan menjaga stabilitas. Namun semua ini berdiri di atas pondasi rapuh bernama kepercayaan. Jika pemerintah mencetak uang berlebihan atau rakyat kehilangan keyakinan, fiat bisa runtuh. Studi kasus nyata. Sejarah mengajarkan kita 2 sisi fiat, yaitu keberhasilan dan kegagalan. Contoh kegagalan, Jerman Weimar 1923. Pemerintah mencetak uang untuk bayar utang perang. Inflasi begitu parah hingga harga naik beberapa kali lipat dalam sehari. Zimbabwe 2000-an. Pemerintah mencetak uang tanpa henti. Hasilnya, uang 100 triliun dolar Zimbabwe lahir. Tapi tidak bisa membeli banyak hal. Orang beralih ke dolar AS. Venezuela dan Argentina juga mengalami inflasi besar akibat hilangnya kepercayaan pada pemerintah dan mata uang. Tapi ada contoh sukses. Pound sterling di Inggris, uang fiat sejak 1971, tetap stabil. Dolar AS bahkan jadi mata uang cadangan dunia. Pelajaran pentingnya yaitu, fiat bisa bertahan lama jika dikelola dengan bijak. Mitos, resiko, dan pertanyaan.
Ada banyak mitos tentang fiat, yang paling populer yaitu uang fiat tidak punya nilai. Itu tidak benar. Memang tidak ada emas di baliknya, tapi nilainya lahir dari kepercayaan masyarakat dan hukum. Resiko terbesar fiat adalah inflasi. Jika pemerintah mencetak terlalu banyak, harga melonjak. Jika kepercayaan hilang, fiat hancur. Lalu, pertanyaan sering muncul, apakah Bitcoin adalah fiat? Tidak, karena fiat berarti diterbitkan negara dan wajib diterima. Bitcoin tidak punya tanda kutip negara di belakangnya. Bisakah fiat bertahan? Ya, selama negara menjaga kredibilitas, hukum ditegakkan, dan pencetakan uang terkendali. Uang fiat adalah cerita tentang kita, tentang kepercayaan manusia pada selembar kertas, pada angka digital, dan pada janji negara. Dari Tiongkok kuno, Swedia, hingga uang elektronik di ponsel kita hari ini, semua bermula dari satu hal, yaitu keyakinan bersama. Jika lain kali Anda memegang uang kertas, ingatlah, itu bukan sekadar kertas, itu adalah simbol kepercayaan kita satu sama lain. Jika Anda suka video seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan. Apa pendapat Anda tentang uang fiat ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.